Menabung yang hakiki bukan pada tabungan celengan. Menabung yang hakiki tabungkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menceritakan tentang Bani An-Najjar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Quba, beliau datang tanggal 8 Rabiul Awal di hari Senin di Quba. Di kabilah Amr ibn Auf atau Auf ibn Amr. Kemudian setelah itu beliau sholat beberapa hari, ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 4 hari. Kemudian beliau ke Madinah. Dan sampai di Madinah pun hari Senin. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, turun di tempat kita. Fina mana'ah. Di sini ada keamanan. Mereka ingin membalas. Ketika Nabi Muhammad SAW diusir dari kampungnya. Mereka ingin memperlihatkan bagaimana Rasul SAW wajib diberikan keamanan. Fina mana'ah. Di sini aman, wahai Rasul SAW. Tinggal di tempat kami. Yang satu tinggal di tempat kami. Kemudian Rasul SAW mengatakan, ketika itu beliau naik onta, beliau mengatakan, khalluha fa innaha ma'murah. Biarkan dia, sesungguhnya dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke sebuah tempat, kemudian barakat hadhihin naqah. Onta tersebut kemudian turun, kemudian naik lagi. Kemudian melihat kanan, melihat kiri, kemudian turun lagi di tempat yang agak sama, hampir sama. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, disinilah akan kita bangun. Dan ternyata itu tanah adalah milik keturunan An-Najjar. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Bani Najjar, saminuni haitakum hadhi. Wahai keturunan Najjar, berapa kalian jual tanah kalian ini? Kemudian Bani Najjar radhiyallahu anhu berkata, wallahi la natlubu thamanahu illa min Allah. Demi Allah, kami tidak akan minta harganya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, 14 abad sampai sekarang 15 abad yang lalu, berapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Berapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Itu sebenarnya tabungan hakiki. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktumu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan hidupkan di hari kiamat orang-orang yang sudah meninggal. Dan kami akan tulis apa saja perbuatan mereka selama hidup di dunia. Itu amalan-amalan kita. Dan kami akan tulis bekas-bekas amalan mereka. Yang disimpan, keluarkan. Yang disimpan, keluarkan. Karena itu harta sebenarnya. Kapan kita mati, maka itu tidak akan pernah dibawa. Yatba'ul mayyita thalathatun. Yang akan mengikuti mayat 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluh. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Nomor 1 dan 2 tidak akan pernah bisa ikut orang tersebut. Yang akan ikut adalah amalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kembali kepada permasalahan kita tadi, apa? Madza qaddamna lil-Islam? Apa yang sudah kita kerjakan untuk agama Islam? Berkorban apa kita untuk agama Islam? Berkorban apa? Coba bayangkan, 15 abad pahala terus mengalir. Semakin banyak. Semakin banyak. Setiap hari semakin banyak yang beribadah di Masjid Nabawi. Selama Masjid Nabawi masih digunakan, selama itu pula pahala mengalir. Itu sebenarnya wakaf jariah. Itu harta yang hakiki. Yang diluaskan rezekinya, rumah megah, mobil mewah,
harta bertumpuk ruah, emas kilauan, kiloan, tidak manfaat jika tidak diletakkan di jalan Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, kunna nara aw nadhun anna hadhihi al-ayah nazalat fihi aw fi ashbahi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ila akhir al-ayah radhiyallahu anhu wa radha. Kata Anas bin Malik, kami mengira atau kami berpendapat bahwa ayat ini turun pada kejadian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ayatnya berbunyi, minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman ada rijal, ada para lelaki, rijal, benar-benar laki yang meyakini apa yang Allah telah janjikan kepada mereka. Minhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang sudah meninggal. Di antaranya Sa'ad bin Mu'adz. Wa minhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang masih menunggu. Yaitu orang-orang yang belum meninggal saat bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, kami kira ayat tersebut adalah termasuk ayat yang diturunkan untuk Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 23. Surat Al-Ahzab ayat 23. Itu cerita yang pertama. Jadi ceritanya adalah Anas bin Nadhr memotivasi para sahabatnya di peperangan Uhud. Salah satu yang termotivasi siapa tadi namanya? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang umur keislamannya cuma berapa? 6 tahun. Tetapi saat meninggal apa yang terjadi? Arsy-Nya Allah bergetar. Saking banyaknya amal ibadah yang beliau amalkan. Dan dari sini kita ambil pelajaran para ikhwah. Benar perkataan Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i. Lam yasbiq Abu Bakrin bi kathrati salatin wa siyamin, walakin bima waqara fi qalbihi minal iman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mendahului para sahabat Nabi dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sholat, tidak. Tetapi dengan apa yang tetap dari keimanan di dalam hati beliau. Dengan keimanan yang ada dalam kalbu tersebut, akhirnya beliau berjuang untuk agama Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.